tanda-tanda kebesaran dia. Ketika di langit ke-6, Rasulullah itu di samping bahagianya, Nabi Musa saking bahagianya bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi sepanjang itu Nabi Musa itu selalu menangis. Ditanya oleh Muhammad, kenapa Musa menangis? Aku menangis di satu sisi bahagia bertemu dengan orang yang amat mulia, yaitu Muhammad. Tapi di sisi lain, ibarat bahasa kita, ada rasa sebagai manusia itu iri dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa itu umurnya panjang, tapi tidak dapat pengikut yang banyak seperti Nabi Muhammad. Ya kan? Umurnya panjang, tapi pengikutnya tidak seperti Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulullah usianya cuma 63 tahun, tapi pengikutnya sampai akhir zaman. Itulah yang disedihkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya dia ngomongkan kepada Nabi Muhammad, naiklah lagi menghadap Allah, turunkan sholat itu menjadi sekecil atau sedikit sampai sedikit mungkin. Karena telah terjadi pada zaman Nabi Musa, pengikut Bani Israel, pengikutnya padahal usia Nabi Musa itu lebih panjang daripada Nabi Muhammad, tapi pengikutnya tidak seperti Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sa'ban, di bulan Sa'ban, wa balighna ila Ramadan, dan mudah-mudahan juga kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Makanya doa ini di bulan Rajab selalu kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna ila Ramadan. Maksudnya itu, ya Allah, di 3 bulan itu Allah berkahi. Jadi kalau kita sampai di 3 bulan ini mengisi kegiatan kita dengan berbagai macam ibadah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang mendapat keberkahan itu sendiri. Ya. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman, seperti yang sudah pernah kita ungkapkan, umat di akhir zaman adalah umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi umatnya yang paling banyak, dan umatnya juga yang paling banyak dapat syafaat beliau. Syafaat itu artinya pertolongan beliau baik di dunia dan mudah-mudahan di akhirat nanti. Sehingga di dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika manusia itu bangkit dari alam kubur, kemudian berkumpul di padang mahsyar, mulai sejak dari keturunan Nabi Adam, artinya mulai manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia pengikut umat Muhammad terakhir, berkumpul membawa bendera masing-masing.
Ada yang bawa bendera pengikut Nabi Adam, ada yang bawa bendera pengikut Nabi Nuh, ada yang bawa bendera pengikut Nabi Ibrahim, sampai kepada bendera pengikut Nabi Muhammad. Ya. Nah, dari sekian banyak bendera itu ada 120 bendera sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan bendera itu yang paling banyak diberikan, 80 bendera diberikan kepada umat Muhammad. Artinya syafaat yang paling besar itu adalah paling banyak diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita harus bersyukur di situ. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengulang kaji saja. Mengulang kaji itu artinya mengingat kembali, karena peristiwa Isra wal Mi'raj ayat ini sering kita baca, sering kita dengar melalui kajian-kajian Isra wal Mi'raj PHBI, dan sering kita juga memperdalam melalui kajian-kajian keagamaan lainnya. Malam ini kita akan coba jelaskan melalui pendekatan tafsirnya. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebelumnya kita sudah sering menjelaskan dan tidak akan kita ulang kembali. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, nah, ingat ya, apa-apa ayat tasbih? Subhanallah. Seperti dalam surat Al-Muluk, Tabarakallazi. Surat Al-Hadid, Sabbahalillah. Surat apa lagi? Kalimat-kalimat tasbih, alhamdulillah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah atau subhanallah. Heru, yang galak Heru baca kalau imam, galak diamalkan uang setiap malam Jumat, surat apa? Al-Kahfi, diawali dengan alhamdulillah. Ya, jadi setiap ayat-ayat yang diawali dengan kalimat-kalimat tasbih, pasti Allah menceritakan peristiwa yang sangat dahsyat di luar akal kemampuan manusia. Nah, dalam surat Al-Isra, ya, peristiwa yang sangat besar itu adalah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Makanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di situ artinya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian, nanti tidak seutuhnya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Biasanya kalau bukan ayat yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar di akhir kalimat diawali dengan afala ta'qilun. Kalau Allah menjelaskan
bahwa diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir, kata Allah. Tapi dalam ayat ini Allah tutup dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Ya. Tapi kalau ayat-ayat tidak diawali dengan kalimat tasbih pasti ketemu. Kalau Allah lihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, biasanya ditutup dengan kalimat afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir. Tapi ayat ini ditutup dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Maha Sami dan Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, apa itu Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram kota Mekah. Masjidil Aqsa, siapa yang tahu sejarah Masjidil Aqsa? Masjid pertama kali di pada zaman ya, apa Masjidil Aqsa? Kiblat pertama kali umat Islam. Oke, dibenarkan. Kalau Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun masjid oleh Rasulullah Masjid Kuba. Masjid Kuba. Jadi ketika Rasul pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun ke-13 Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Ketika dia tiba di Madinah, yang dibangun adalah Masjid Kuba. Masjidil Aqsa, kalau sekarang itu Palestina, ya, negara Palestina atau Yerusalem. Dulu arah kiblat umat Islam sebelum ada kota Mekah letaknya di Masjidil Aqsa. Itu pertama. Yang kedua, masjid yang paling tua di dunia yang didirikan itu adalah Masjidil Aqsa. Harus bedakan. Tapi kalau masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika dia hijrah adalah Masjid Kuba. Kasih kopi Pak dulu mulai ngantuk. Ya, itu harus dipahami. Nah, jadi kata kunci di dalam ayat ini pertama diawali dengan kalimat tasbih, yang kedua ada kalimat baroknah, diberkahi sekelilingnya. Nah, kalimat diberkahi di sini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh sampai ke alam lahud. Nah, itu semuanya diberkahi oleh Allah. Diberkahi. Kita sudah belajar sesuatu yang diberkahi Allah, ya, pasti dia suci. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu diberkahi. Ya. Jadi sesuatu yang Allah berkahi pasti diridhoi, tapi sesuatu yang diridhoi belum tentu diberkahi. Bedakan kalimatnya. Jadi kalimat berkah itu sungguh sangat luar biasa. Makanya kita itu selalu berdoa kepada Allah, selalu ingin mendapatkan keberkahan dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Tuh. Jadi kita kaji ulang. Sejarah Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-8 Rasul diangkat menjadi nabi. Pada tahun ke-8 Rasul diangkat menjadi nabi. Nah, harus paham ini sejarah. Jadi Rasul itu diangkat menjadi seorang Rasul umur berapa Pak? 40. Dia wafat 63, artinya 23 tahun menjadi seorang Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini bedakan.
sepanjang 13 tahun Rasul menjadi seorang Rasul di kota Mekah, pelajaran yang paling banyak diajarkan oleh Rasul diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, mengajak manusia kepada tauhid, untuk beriman kepada Allah. Kita harus dipahami. Jadi kalau kita lihat sejarah Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pada 8 dia diangkat menjadi seorang Rasul. Artinya sejak diangkat pertama kali sampai tahun ke-8 Isra wal Mi'raj belum ada sholat. Itu kan? Betul tak? Pemahamannya belum ada. Jadi tugas Nabi ketika itu apa? Ya ayyuhallazina amanu, mengajak orang itu beriman dulu. Maksudnya apa ini? Yakin dulu kita beribadah kepada Allah itu supaya beriman. Jadi tidak akan sampai ibadah seseorang itu kalau dia tidak yakin beribadah kepada Allah. Makanya iman itu adalah keyakinan. Itu harus dipahami, Mas. Jadi Rasul Isra wal Mi'raj pada tahun ke-8 Hijriah. Rasul hijrah pertama kali pada tahun ke-11 Hijriah, dan pusat terakhir dia meninggalkan kota Mekah pada tahun ke-13 Hijriah. Harus dipahami ya. Apa faktornya Rasul melakukan Isra wal Mi'raj? Ayo, siapa yang tahu? Apa, Mas? Kalau kita baca sejarah banyak. Apa yang melatar belakangi Rasul Isra wal Mi'raj? Menerima perintah. Untuk menerima perintah. Yang lain, Heru? Apa yang melatar belakangi Rasul Isra wal Mi'raj? Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca buku sejarah, ada yang menjelaskan Rasulullah Isra wal Mi'raj itu karena tahun itu dikenal dengan tahun duka cita atau kesedihan terhadap Rasul. Kenapa? Karena meninggal dua sosok orang yang selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasul. Yang pertama meninggalnya Siti Khadijah, istri Rasulullah. Yang kedua meninggalnya pamannya Abu Thalib. Dua sosok ini yang meninggal, yang selama ini membela perjuangan Nabi ketika dia dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama meninggalnya pamannya Abu Thalib. Yang menjadi ingatan kesedihan Nabi kepada pamannya Abu Thalib itu, pamannya Abu Thalib selalu membela perjuangan dakwah Rasul, tapi sampai wafat pamannya tidak mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Itu yang menjadi kesedihan Rasul. Itu kalau dalam pendekatan sejarah. Tapi kalau dalam pendekatan ilmu tauhid, memang sudah waktunya Rasul Isra wal Mi'raj. Apa dasarnya, Ustaz? Kita baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir dalam pendekatan hadis, ketika Rasulullah naik ke langit yang pertama, dia ketok pintu, bahasa kita, Assalamualaikum, dijawab salamnya. Siapa itu? Kata Nabi di langit pertama kepada Jibril, saya bawa Muhammad. Apakah itu benar Muhammad? Benar. Apakah telah waktunya dia berangkat? Iya. Ada kalimat telah waktunya, artinya memang sudah dipanggil oleh Allah. Ya, telah dipanggil. Tapi kalau kita melihat pendekatan sejarah, memang tahun itu Rasul berkabung karena meninggal Khadijah dan meninggal pamannya Abu Thalib. Itu dalam pendekatan sejarah. Tapi dalam pendekatan tauhid, memang telah waktunya Rasul di Isra wal Mi'raj.
Ayo ada yang hafal. Ustadz Hakim, Pak Haji Rusmana sering ikut dakwah, pasti dia sudah tahu lah. Eru, langit pertama Rasul bertemu dengan siapa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah, ini Palestina. Jadi dari sini perjalanan Rasul Isra wal Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah menuju kota Palestina atau Masjidil Aqsa. Ini namanya alam, perjalanan alam nasuk, alam manusia. Nah, ketika Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, di dalam sebuah riwayat dijelaskan secara kajian roh, Rasulullah melihat dan berkumpul bersama seluruh para nabi. Makanya Masjidil Aqsa itu selain dia Ka'bah pertama umat Islam, Masjidil Aqsa disinilah tempat yang diberkahi. Makanya barakna haulahu, kalimat yang diberkahi karena para rasul dan para nabi dilahirkan di Masjidil Aqsa. Itu sejarah. Jadi Rasul bertemu dengan para seluruh para nabi dan sholat berjamaah sebelum dia menunaikan Isra wal Mi'raj. Jadi dari Mekah menuju Madinah ini dinamakan Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit. Langit 1, langit 2, langit 3, 4, langit 5, langit 6 dan 7. Ustaz tadi ingat langit pertama bertemu dengan Nabi langit pertama bertemu dengan langit pertama bertemu dengan ayo baca betul. Langit pertama bertemu dengan Mas. Bertemu dengan langit pertama bertemu dengan ayo bertemu dengan apa? Nah, jangan duga-duga. Nah, kita belajar tuh jangan duga-duga. Kan zaman canggih, ada Quran, ada hadis, ada Google. Ya. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit pertama. Langit kedua ya betul. Bertemu dengan apa ini? Langit kedua bertemu dengan, kalau tidak ketemu di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis. Nah itulah maksudnya kenapa Al-Quran perlu hadis, ya kan? Kalau tidak bertemu di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis. Lalu ketemu masa mana cari? Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam.
Ketemu. Langit yang ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Isa. Ayo, kalau tidak ketemu yang ketiga, sering kita dengar para kiai para ustaz ceramah. Ketika Rasulullah menghadap Allah, kemudian turun untuk meringankan sholat lagi, diturunkan lagi minta sholat. Bertemu dengan Nabi apa? Nabi Musa di langit. Musa langit ke-6. Ya. Musa langit ke-6. Ibrahim 7. Ibrahim langit ke-7. Harun 5. Harun. Kira lo tak kira, karena ada yang lain. 3, 4, 5 yang belum. Ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Catat tiap tahun ini tiap tahun kita terus. 4 Nabi. Ayo, 4 Nabi apa? Nabi Idris alaihi salam. 5 Nabi Harun. Apa ini? Nah, dari Palestina atau dari Masjidil Aqsa, Rasul naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini dinamakan alam malakut. Alam para malaikat. Ya padahal alam apa padahal? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alam nasur, berasal dari kata nas, artinya alam manusia. Nah, jadi Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7 ini dinamakan alam malakut, alam para malaikat. Di dalam riwayat lain, yang menemani Nabi Isra wal Mi'raj ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan kendaraanmu. Di langit yang ke-7, Jibril ngomong Muhammad batas ini Pak ya, di ngerewangi. Tidak sanggup. Nah, dari langit ke-7 sampai menghadap Allah di Sidratil Muntaha, ini dinamakan alam. Di mana dia di sini? Sidratil Muntaha. Ini dinamakan alam lahut, alam ketuhanan. Jadi Jibril itu cuma batas langit ke-7 di ngerewangi. Kalau pertanyaan orang-orang orientalis parah yang cengkean itu, kendaraan buruknya diikat di parkir di mana? Itu begini lagi gitu. Itu sudah. Jadi di langit ke-7 sampai Rasulullah menghadap Allah itu dinamakan alam lahut, alam ketuhanan. Di dalam riwayat dijelaskan Rasul bertemu dengan Allah itu melihat Allah dengan innahu was mi'ul. Jadi Allah melihat hambanya, begitu juga Muhammad melihat Tuhannya dengan basir, dengan hati, dengan hati. Tapi ketika Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj, diperjalankan itu roh dan jasad. Kalau kita melihat ayat itu, karena ada kalimat bi'abdi lailam minal masjidil haram. Kalimatnya diperjalankan. Nah, kalau diperjalankan artinya roh dan jasad. Tapi begitu menghadap Allah,
Rasul bertemu dengan Allah itu melihat dengan mata basir. Ya. Apa bahasa Arab melihat? Ya, bahasa Arab melihat itu ro'a melihat, nazara melihat, basara juga melihat. Tapi kalau ro'a dengan nazara ini melihat dengan mata syahid. Makanya. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat basar, melihat dengan hati. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu cuma bisa diyakini dengan hati. Hati itu artinya letak keyakinan beriman. Tidak bisa dilihat dengan ini. Tidak bisa dilihat dengan kacamata mata kita yang telanjang. Jadi itu ceritanya, ya. Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah menghadap Allah, Rasul melihat Allah itu dengan mata hati. Pertanyaannya, kenapa tidak pakai mata zahir? Kita ingat peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika dia ingin melihat Tuhan, ya kan? Ketika Rasulullah Nabi Musa ingin melihat Tuhan, dikabulkan oleh Allah. Musa berangkatlah ke Bukit Tursi. Tapi ketika Allah menampakkan zatnya, hancur bukit, apalagi manusia. Jadi cuma bisa dilihat dengan mata. Itulah peristiwa Isra. Makanya para nabi itu di dalam riwayat matanya sering tidur, tapi hati nabi itu tidak pernah tidur. Karena dia pakai ini. Para rasul dan para nabi itu cuma matanya yang tidur, hatinya tidak pernah tidur. Hanya dilihat oleh peristiwa. Ini sejarah Islam. Singkat cerita, dapatlah perintah 50 waktu sholat. Ini perintahnya. Berat 50 waktu kan? Turunlah ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nah, bertemu dengan Nabi Musa, singkat cerita kata Nabi Musa, naiklah lagi menghadap Tuhan supaya dikurangi sholat 50. Akhirnya kesimpulan akhir dari 50 waktu ini menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu ini nilai ibadahnya kalau sholat sendirian 10 kali 5 tetap 50 waktu. Inilah sejarah kita melakukan ibadah sholat. Paham ya? Sampai sini ada yang tanya? Ya kita belajar berhitung, hafal dulu. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Nun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim. Pak, ulangi. Langit pertama bertemu Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf alaihissalam, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim. Harus dihafal ya. Apal itu. Kadang-kadang kita kalau belajar ceramah, Mas, kalau kecepatan intelektual dengan emosional tidak terjaga, terbalik-balik. Menjelaskan itu hati-hati. Ya, hati-hati.
Jadi Masjidil Aqsa itu tempat pertama kali kiblat umat Islam. Dulu sebelum ada Mekah. Jadi di dalam sejarah Masjidil Aqsa itu adalah juga masjid tertua di dunia ini. Masjid tertua. Siapa yang tahu di mana makam Nabi Musa alaihissalam sekarang? Siapa yang tahu? Ya di wilayah itulah Nabi Musa. Ya. Ya, Ruh, sampai sini yang tanyakan tentang ayat ini. Ditanya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Siko ayat inilah pacak ceramah lagi. Diulang-ulang terus sebulan Isra Mi'raj itu diundang 10 kali ngelotok deh. Apa? Apa? Nabi. Makanya ada kalimat di sini. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina, diberkahi dan diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu Rasul tidak hanya bertemu dengan para nabi, tapi diperlihatkan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya apa yang dilihat oleh Rasul? Melihat seorang petani nanam langsung tumbuh panen lagi, nanam tumbuh panen lagi, dan seterusnya. Siapakah itu ya Rasul? Itulah orang yang waktu hidup di dunia rajin bersedekah dan berinfak. Itu diperlihatkan. Kemudian jalan-jalan lagi melihat tanda-tanda kebesaran, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, diperlihatkan isi neraka. Diperlihatkan oleh Allah isi neraka itu, kenapa penghuninya banyak kaum Hawa. Bertanyalah dia kepada malaikat, karena sebagian daripada kaum Hawa itu tidak pandai bersyukur terhadap suaminya. Itu sebagian juga dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dia melihat lagi di neraka itu, Rasul melihat orang yang keberatan bawa perutnya. Sampai di dalam riwayat sampai ke tanah perutnya melendung. Nah itu nah. Gengser. Ya kan, gengser, keberatan bawa perut. Siapa ini Jibril? Itulah Muhammad umatmu waktu hidup di dunia rajin minum khamar. Nah, bayang gelap. Rajin minum khamar. Dan banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya yang diperlihatkan pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, yang lain, Bro. Itu Ustaz, perjalanan di kebesaran Allah itu alam. Bukan alam malakus ada. Bukan alam malakus. Itu berada di langit 1 sampai ke langit yang ke-7. Ketika di langit pertama, ya, dia bertemu dengan Nabi Adam, kemudian diperlihatkan tanda-tanda kebesaran seperti melihat sungai-sungai yang mengalir surga. Itu di langit 1. Jadi rahasia-rahasia Allah dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7 itu diperlihatkan. Rahasia-rahasia Allah. Makanya secara logika wajar Nabi Muhammad itu balik Isra Mi'raj tambah yakin imannya. Kenapa? Secara ilmu logika dunia kita, karena diajak jalan-jalan. Ini neraka penghuninya cak ini surga penghuninya cak ini. Siapa yang tidak tobat balik? Nah, kira-kira cak itu kan. Untuk menambah keyakinan Rasul di dalam menyebarkan syiar dan dakwah. Contoh lagi tanda-tanda kebesaran dia. Ketika di langit ke-6, Rasulullah itu
di samping bahagianya Nabi Musa saking bahagianya bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi sepanjang itu Nabi Musa itu selalu menangis. Ditanya oleh Muhammad, kenapa Musa menangis? Aku menangis di satu sisi bahagia bertemu dengan orang yang amat mulia, yaitu Muhammad. Tapi di sisi lain, ibarat bahasa kita, ada rasa sebagai manusia itu iri dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa itu umurnya panjang, tapi tidak dapat pengikut yang banyak seperti Nabi Muhammad. Ya kan? Umurnya panjang, tapi pengikutnya tidak seperti Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulullah usianya cuma 63 tahun, tapi pengikutnya sampai akhir zaman. Itulah yang disedihkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya dia ngomongkan kepada Nabi Muhammad, naiklah lagi menghadap Allah, turunkan sholat itu menjadi sekecil atau sedikit sampai sedikit mungkin. Karena telah terjadi pada zaman Nabi Musa, pengikut Bani Israel, pengikutnya padahal usia Nabi Musa itu lebih panjang daripada Nabi Muhammad, tapi pengikutnya tidak seperti Nabi Muhammad.